ya maksudnya film luar negeri pun mintanya ke sini gitu. Iyalah. Gitu. Seapresiasi itu yang luar negeri sampai ngebeli ibarat katanya ya koreonya dari Mbah Cecep bahkan. Iya. Ya kalau kita nggak ngenalin yang di Garutnya ya mungkin cuek-cuek aja gitu, nggak ada kebanggaan. Enggak dong. Oh enggak. Iya masa iya lah lakon mau langsung dimatiin enggak lah. Nanti ada part 2. Oh pantesan gue bilang buka lakonnya di paling etana hepe. Terus kumaha itu maut gitu tuh. Bakal ada lagi berarti lanjutannya. Ada lagi insyaallah. Nah itu bakal tayangnya gimana nanti kan gak ada festival. Enggak bodo amat sih. Ya maksudnya bukan ini karena ya itu tadi basicnya kan ya gue pengen berkarya aja sih om gitu. Syukur-syukur ada investor. Kalau enggak ya bismillah aja gitu. Kemarin aja gue dengan modal sendiri gue bisa jalan kok gitu. Ya, dan yang terpenting satu itu misi bener-bener yang yaitu di kalangan anak muda saya pengen kayak kenalin, wih iya loh gitunya jaragoan loh gitunya misalkan si koreonya dan segala macem. Dia gitu. itu totally bener-bener orang Garut semua yang bekerja di situ. Garut semuanya. Asgar om. Asgar dan fighter kita katakan kita sebut fighter ya. Murid-muridnya Mbah Cecep itu. Dan itu udah ada berapa orang lah, bahkan ada yang main sama si Bray itu di apa ya yang ikutan Volis Mobi Festival lah. Itu ada juga. Bahkan gue malah ngobrol, ayo kita bikin yang lebih gede yuk gitu. Karena ya fighter udah lumayan banyak sebenarnya dan mereka tuh om mereka ini ya terakhir saya pas lagi mau bikin film ke sana Mbah Cecep dengan murid-murid itu lagi bikin mood board koreo. Dan mereka jual ke apa tuh moodboard Korea itu? Moodboard Korea tuh jadi mereka silat, fighting lah. Fighting terus di kamera. Nah itu tuh buat panduan si film yang mau syuting. Itu tuh ibarat kata kayak sudah bikin koreonya aja kayak gitulah. Betul, dan itu sudah jadi ya maksudnya film luar negeri pun mintanya ke sini gitu. Iyalah. Orang maksudnya di Indonesia kan Wise Team tuh yang paling maju tuh. Itu pun kan, salah satunya pun setahu saya ya ada iya masih berkesinambungan. Iya masih berkesinambungan. Maksudnya Wise Team tuh bisa bilang terdepan lah. Misalnya sekarang dia sampai beberapa film di luar negeri tuh pasti seapresiasi itu yang luar negeri sampai ngebeli ibarat katanya ya koreonya dari Mbah Cecep bahkan. Iya. Ya kalau kita nggak ngenalin yang di Garutnya ya mungkin cuek-cuek aja gitu, nggak ada kebanggaan sama sekali gitu. Tadi karena nyinggung soal si Bray nih, yang Volis Film Festival, kan kalau misalnya tadi gue bikin kayak podcast ini terus bilang, jangan si Ardinya, pas lu bikin film, terus kan kemarin silat juga tuh, sama ada yang rekrutan si Bray ya gitu. Nggak ada yang bilang sama gue, nggak ada sih yang bilang sama gue. Ya maksudnya kan kita punya style masing-masing. Iya. Tapi nggak ada ya bilang kayak gitu. Ada. Nah, berarti urus malah si Bray ada di malam puncak gue ngobrol-ngobrol lagi juga. Berarti kan maksudnya bagus kalau ada kayak gitu kan nggak ada istilah kayak kesaingan saya kayak gitu. Sama timnya yang kerja bareng sama si Bray itu sama si siapa ya Febri sama si Agus tuh. Yuk kita bikin yang lebih gede. Bray di drone deh gitu. Atau ya apapun lah kita diskusi lah. Gue juga nggak mau yang ego misalkan gue harus sutradaranya enggak. Karena poin gue bukan di situ om, bukan kayak pengen gue muncul misalkan iya film ya mau nukari mau ke orang enggak. Ayo bikin yang paling the best lah buat Garut gitu. Yang penting karyanya muncul gitu ya. Yes. Ya udahlah mudah-mudahan poinnya di situ gitu. Alhamdulillah kalau pada ngebuka juga gitu ya mau kerja sama. Kalau toh enggak ya udah nggak masalah. Ya itulah harapan gue juga kan dari dulu sebetulnya dari zaman kita melong Garut juga kan apapun itu dari mulai kita event ngegarap yang kayak gitu nggak tahu ya jiwanya kan memang seneng barengan gitu ya kolaborasi gitu tapi memang ya ini juga harus diedukasi banyak ke pihak juga ya karena di Garut sok aya wae gitu maksudnya kayak orang mah bunga jeung si eta mah gitu. Orang mah hayang. Jadi ada yang ngomong misalnya gini, itu kalau kolaborasi, tapi kolaborasi teh khusus jeung barudak na we hungkul, jeung anu lain mah. Kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi masih pilih-pilih. Masih ada juga yang kayak gitu. Nah, itu memang yang harus lebih banyak diedukasi juga gitu. Ya, mudah-mudahan enggak gitulah. Karena ya alhamdulillah sih gue jadi banyak juga kenal sama beberapa videografer Garut yang memang sudah bahkan in-house di PH Jakarta dan bla bla dan itu oke gitu. Makanya sayang gitu. Pengen aja gitu kenal sama mereka terus bikin project bareng dan setelah itu gue banyak tuh yang ngechat
ya maksudnya ngasih selamat dan segala macam, yuk bikin sama lu, karena gue yakin gitu loh, gue dengan Rio di Gamadi gitu, gue bisa sukses juga sama yang lain dengan misalkan mengusung apa gitu, tergantung karakter si videografernya itu sendiri gitu. Dan ya gue sih pengen gitu. Atau lu juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang yang pengen tapi Ardi saya mau pengen konsul aja misalnya kayak gitu. Ya nggak masalah banget. Nggak ngajak collab secara teknis tapi gue pengen konsul misalnya bikinnya ini kayak gimana sih misalnya kayak gitu. Kan banyak tuh macam mereka yang baru videografer yang muncul yang kemudian ada mau ngajak collab sama BC era. Kayaknya cuma pengen konsul gimana ini bagusnya misalnya kayak gitu. Lu terbuka gue juga nggak sama yang kayak gitu? Banget. Hayu pisan. Karena prinsipnya ya nggak tahu sih, senang berkarya aja Om. Oke, nah apa yang berbeda setelah juara kemarin? Yang berbeda apa nih, dari segi apa ya? Apapun lah, misalnya gue pengen tahu rasanya ikutan festival film itu apa. Terus setelah akhirnya juara misalnya atau misalnya keluar gitu, ada apa sih yang impact misalnya secara pribadi juga? Jelasnya gini sih. Ya Om ya, gue sih intinya gini, siapapun ketika kita berkarya apalagi dapat apresiasi lebih, ya itulah gitu seni, buat gue itulah puncak dari, bukan puncak sih sebenarnya ya, seniman tuh di situ gitu. Maksudnya datang kok apresiasi gitu dari siapapun, bahkan nggak yang orang gua kenal tuh kayak selamat ya, wih keren. Dan itu bisa jadi self reward juga ya. Wow, self reward. Dan buat gua jujur itu penghargaan yang lebih ngedorong gua kayak bikin, wah gua harus bikin lagi. Oke, berarti lebih impactnya lebih semangat dong. Semangat lagi, bahkan apalagi gue ada yang ngoreksi secara teknis karena dia emang udah yang ngerti banget kan. Ini nggak logis lo gini, gue thanks banget gitu. Ini nggak logis lo gini. Nggak malah jadi naon sih gitu. Enggak, asli gue mah terima gitu. Malah gue minta, lu koreksi film gue bilang. Karena gue tahu dia udah sangat ya gue tahu dia berbobot lah. Dia punya track record yang oke gitu. Akhirnya dia komen kan ke film gue. Ini begini. Anjir, thank you itu friend, gue bilang. Gue juga nggak butuh semuanya sanjungan gitu. Gak yang tapi di tukang juga kumaha kan tai nukar itu. Orang mah mending misalkan ya dia bilang ini begini. Tapi ada emang yang kayak gitu. Nggak tahu sih, cuman gua nggak suka aja kalau orang yang tiba-tiba gitu, yang seolah-olah gimana tapi di belakang gitu ya kan tokai lah gitu. Oke, berarti lebih semangat dong, pengen semangat bikin lagi kan? Asli. Dan ini berarti pasti bakal ada yang kedua, yang selanjutnya nih. Insya Allah ya, maksudnya gue jangan mendahului Tuhan lah gitu. Cuman dalam otak gue tuh part 2 udah jelas ada, dan justru gue pengen next projectnya. Kemarin gue kepikiran kan pada saat Malam Puncak tuh ada Rahma ya, ada Rahma sama Tria. Gue langsung kepikiran, gue harus bikin film tentang mereka berdua. Action juga? No. Cinta? Yes. Jadi ngomongnya. Oke. Kenapa kok gak diomongin sih? Ya emang jangan ngomongin cinta sama gua Om. Males. Ntar aja lah. Ya siap. Fokus sama ini aja. Jadi ngomong saya emang buat film gitu maksudnya. Yes. Jadi cintanya buat di film aja berarti ya. Film gue pengen bikin film pendek lagi dan udah kebayang. Maksudnya nggak tahu pas beres event itu tuh kayak bahkan gue langsung chat sama Rahma, kayaknya gue mau bikin film gini. Maksudnya karena udah ada basic dasar cerita, gue langsung chat karena kan sama Rahma kan udah beberapa project ya, baik gue di Melong Garut atau sama teman-teman Teko Film, gue sering banget pakai dia gitu. Udah langsung gue chat, Mak kayaknya gue mau bikin ini, lu siap-siap ya gitu. Karena kan jadi sekarang di Jakarta juga in-house kerja, jadi jaga-jaga maksudnya waktunya gitu, biar bisa sinkron. Oke. Nah terus oke lah, beres kita ngomongin soal festivalnya kan. Sebetulnya juga kemarin yang ikutan itu banyak apa enggak sih sebetulnya? Yang kalau secara data gue denger dari panitia tuh pas pada Malam Puncak tuh 100-an lebih Om. Kurasi sampai 50. Dari 100 kurasi 50, 7, 5. Berarti banyak juga ya di Garut ya, juga misalnya kayak gitu. Videografer di Garut juga banyak berarti ya? Iya. Pas gua ngupload tuh sebenarnya gua akhirnya jadi tahu, oh si ini bikin, ya seneng aja. Seneng aja, terlepas mungkin ada yang kecewa dengan yang juri kemarin dan segala macam, tapi ya alhamdulillah gue ngeliat karya teman-teman gue juga gitu Om. Iyalah. Tapi minimal kan dia akhirnya punya karya kan. Yes.
Dia punya karya yang kalau yang misalnya kalau dia nggak di boost gara-gara festival mungkin dia nggak bikin juga kan. Betul. Dan gue malah ada salah satu film yang dulunya si itunya magang di sini juga tuh kru lightingnya. Gue bilang oke juga gitu. Kapan-kapan pengen nih kolaborasi gitu. Oke, nah berarti lu termasuk bisa dibilang oke lah sutradara atau juga videografer atau apapun yang berhubungan di dunia video sendiri. Garut sendiri kok masih dengan dunia videografernya? Ya itu Om. Kumaha itu? Jago sendiri-sendiri akhirnya gitu. Maksudnya lebih tapi pada peluang mereka untuk mencari duit di sana itu gimana? Ya jujur kalau Garut kan gue sama lu aja udah berapa tahun Om. Pasarnya gitu aja gitu. Maksudnya tingkat apresiasi orang Garut tuh kayak menurut gua minim ya gitu. Masa sih bikin video gitu doang segini gitu kan misalkan. Hanya orang-orang yang paham yang misalkan berani gua bayarin lu segini, bikin karya segini gitu. Kalau Garut sih ya jujur Om dari selama gua kerja bareng lu gitu ya. Terus misalkan di sama temen-temen Talkie Film juga, budget gede gua dari luar semua Om. Luar kota malah ya? Dari luar kota, tapi gue tarik syuting ke sini gitu. Kalau Garutnya ya ketaker lah gitu. Paling ya brand mana sih yang berani. Nah kemarin karena ini kan sebenarnya diadain juga sama pemerintahan ya kalau nggak salah kan? Iya. Disebut par sama disebut par kan? Itu. Terus ternyata misalnya lu menang sebagai sutradara terbaik nih. Berarti ngangkat nama Garut juga dong. Karena kan ini yang ikut kan bukan dari Garut aja kan? Yes. Ada dari kota. Ada yang lainnya. Ada apresiasi nggak sih? Dari Pemkab Garutnya atau misalnya dari dinas yang ikutan lah di situ gitu. Ternyata ya hari-hari banyak yang nyelamatin Om. Bagus katanya bagus ya. Mereka juga alhamdulillah berarti nonton kan. Masa iya kagak nonton terus bilang bagus peres banget. Ya alhamdulillah sih mereka ngerespon. Cuman ya what next gitu. Mudah-mudahan sih gitu. Misalkan, ada nggak obrolan kesana misalnya kayak? Ya sejauh ini belum lah belum nyampe seminggu kan. Soalnya gue juga baru tahu ternyata bahwa kayak film kayak apa kan karena kita kan memang masuknya industri kreatif ya. Bukan baru tahu sih maksudnya. Sekarang kan di Garut sendiri berarti kan induknya itu memang ke sana ke dinas pariwisata dan gitu. Bahkan ada seksi tentang film misalnya kayak gitu. Bagus lah. Nah, karena kemarin lu juara gitu di ajang itu ada obrolan nggak sih itu kayak gimana gitu? Sejauh ini belum. Tapi ada harapan nggak sih sama mereka? Ya berharap sih banyak gua karena pengen bikin satu hal yang besar ya gue juga butuh sokongan besar gitu Om, nggak bisa gue sendiri gitu. Mau itu dari teman-teman gue, dari pemerintahan gitu. Ya gue butuh itu untuk misalkan gitu ya someday ternyata yuk bikin film tentang Garut yuk. Ya kalau gue sendiri gue harus siapin misalkan MM-an nggak agak ngeri juga gitu. Tapi ketika semuanya misalkannya sepakat tiba-tiba ayo ngangkat Bah Cecep bikin film, dari dinasnya support, dari teman-teman gue support gitu yang memang udah melanglang buana di dunia perfilman misalkan, gue rasa sih bakal jadi hal yang gede gitu. Tapi Kang Cecepnya bakal mau nggak kalau diajakin kayak gitu? Ya Bismillah aja sih. Bismillah ya. Sebenarnya kalau misalnya ini kita mau absen ya orang-orang yang di dunia perfilman yang emang asal Garut. Yes. Itu kan banyak banget kan. Ada pertama misalnya kalau sinetron misalnya kayak gitu kan ada Aris Nugraha tuh. Yes. Aris Nugraha tuh gitu gila kan. Yang punya preman pensiun. Kang Epi dan segala kan? macam itu ada Kusnandar semua. Misalnya kalau Kang Aris kan emang jelas-jelas di Garut, Bro. Yes. Dia orang di Garut terus dia udah bikin padepokan sendiri lah misalnya kayak gitu. Dari kemarin juga ketika corona kan di Garut terus itu. Bahkan ada teman-teman kita juga yang akhirnya masuk juga kan. Iya. Di preman pensiun. Banyak banget dan misalnya kayak gitu. Keren. Ya itu bisa jadi salah satu dan emang apresiasi gue butuh maksudnya gini, apresiasi dari pemerintah itu kan bukan berarti dari segi dikasih jobnya atau duitnya misalnya kayak gitu kan. Tapi mungkin regulasinya juga ada kayak tadi kan kumasi harganya di Garut buat murah wae misalnya kan apakah pemerintah juga bisa akhirnya kan gue mikir gini sekarang tuh kan udah masuk era digital nih semua bahkan pemerintahan juga butuh yang namanya visualisasi terus kayak tadi bikin film tentang Garut lah misalnya gitu kan atau promo pariwisata Garut diorderkan ke orang Jakarta lu di Jakarta jangan ke orang gitu lain ke orang artinya gitu. Ya tahu lah itu nggak urus sih gue. Ya tapi maksud gue biasanya kayak gini. Mungkin kalau misalnya ternyata ada berita atau misalnya gini, pemerintah Garut butuh promosi dan bla bla kayak gitu. Kalau misalnya itu akhirnya diberikan ke orang-orang Garut sendiri,
berbicara cuma bukan project aja, tapi ada feel juga kan di dalam kayak bahwa gue harus memperlihatkan Garut itu sebaik mungkin. Dan yang lebih tahu spot-spotnya itu juga mana kan orang Garut sendiri. Setuju nggak? Gitu. Bisa ngomong coba. Bapak gimana? Bapak ke pemerintahan aja gimana? Bapak jadi. Nggak, tapi maksudnya gini, sebetulnya ada atau tidak ada dukungan kita kan bakal selalu tetap berkarya. Yes, insya Allah. Ya kan. Cuman mungkin karena misalnya pemerintah sebagai regulator bakal misalnya ketika ada kebijakan yang mendukung ke sana itu memang bakal menjadikan sebuah boosternya yang lebih kenceng gitu kayak kita tadi misalnya. Setuju. Dan saya yakin mudah-mudahan nanti di 2021 setelah ini corona kan event memang udah bisa dibolehkan lagi, produksi juga memang udah bisa kayak gitu. Dan ya itu regulasi nanti dari pemerintah juga benar-benar support. Katanya waktu itu dia bilang bahwa festival film itu memang sebenarnya yang bakal bikin tuh Pemkab Garut untuk tahun depan. Untuk tahun depan. Nah, kemarin tiba-tiba kan ada tuh yang Sepriangan Timur atau kayak. Nah mudah-mudahan ya kejadian. Karena gue sempet diobrolin langsung sama orang dinas pariwisata. Oh iya. Karena ini nanti bantuannya misalnya bikin, saya bilang ayo lah misalnya kayak gitu. Yes. Nanti berarti lu juga, tapi nggak boleh ikutan deh. Berarti nanti kalau kayak gitu udah juara Pirangan Timur masa mau ikutan Garut? Nggak bisa kecuali lu jadi juri gitu kan. Jadi juri atau jadi apa barulah yang kayak gitu. Oke, gue pengen ngomongin lagi nih Congrats ya, kemarin udah jadi sutradara terbaik yang kayak gitu. Thank you. Ada yang mau lu sampaikan nggak ke siapa gitu kayak gitu? Ya buat tim gue lah pastinya, thank you. Itu dadakan banget Om, alhamdulillah tapi terlaksana. Terus sama Mbak Cecep juga, Kasundan, terus sama teman-teman juga yang berkarya di Garut ataupun Tasik. Gue aja bikin karya terus. Si Inyong ngapain tuh di situ? Ada bikin poster dia. Dia bikin poster. Si asli. Jadi kan ketua kita tuh. Bapak ketua. Gua bantuin gue ya. Alhamdulillah dia pas lagi free gitu kan, karena proyeknya kan MM-an nih. Nyong aman nyong. Transfer. Iya, jadi pas waktu itu emang gue asli Om itu sebenarnya dadakan. Jadi nggak tahu sih gue selalu ya Om ya dari dadakan tuh prosesnya berapa lama emang? Gue cuman survei 1 hari, syuting 2 hari kemudian. Itu 3 hari berarti kan proses pengerjaan, ngedit 2 hari mungkin. Dan gue ngasih itu pun agak-agak terakhiran, ngasih karyanya gitu. Iya. Gitu, dan nggak tahu sih gue dari dulu sering banget yang nggak terlalu niat ya, maksudnya yang ya akhirnya go with the flow gitu, tiba-tiba ya alhamdulillah nyangkut juara. Oke, say thanks buat buat teman-teman yang pada berkarya juga. Mudah-mudahan kita ramein lagi gitu bahkan kedepannya misalkan ada diskusi bareng-bareng tentang film, kita kolaborasi bikin something gitu. Waduh, itu cita-cita sih kalau gue ya. Berarti bakal stick nih di sutradaraan. Yes. Video-videoan. Bener, karena dekor. Oh iya, dekor. Itu kan in-house Pak. Itu bekerja. Oke. Kalau itu di situ saya bekerja. Pak Bos Angga ini yang berkarya gitu kan, bikin dekor dan bla 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 gitu kan. Tapi emang lu ada niat gak diseriusin nih? Di mana tuh? Iya, dibikin produksian kayak gini. Film. Insya Allah. Ini emang jadi apa ya? Dari dulu kan gue kuliah teater Om, sempet pengen kayak jadi artis ya waktu itu gitu kan, casting sana sini dan bla bla bla. Tapi nggak feel gitu. Justru pas kesini semester banyak tuh udah mulai, ternyata gue seneng ngedirect gitu. Dan akhirnya gue masuk ke broadcast kan di TV, itu udah agak-agak ngedirect gitu. Cuman kan as a kreatif nggak terlalu gimana effortnya. Tapi lu nulis juga nggak? Nulis gua, kadang-kadang naskah gua yang bikin gitu kan. Naskah ya misalkan dulu gua pegang misalkan kayak Facebooker dulu ya, yang ada kayak misalkan nulisnya gitu kan. Itu gua yang bikin, gua yang direct gitu ya. Ya di situ emang udah directing sih. Di situ emang terus sempat juga sama teman-teman kampus bikin film pendek juga ikutan, tapi nothing lah gitu. Maksudnya karena emang masih belajar banget. Dan di sini kayak tercapai nih gue bikin gitu, meskipun dengan effort yang nggak terlalu gimana, karena ya itu ya dadakan itu gitu. Gue preparationnya nggak terlalu gimana gitu, tapi alhamdulillah hasilnya maksimal. Nah setelah ini ya emang ini yang pengen gue mau, jadi emang harus gue seriusin Om. Berarti harus keluar dari dekor.
Gak bisa lah. Gak bisa terus kayak gitu. Kenapa Bapak mancingnya gitu ya? Pak Bos. Kenapa nih? Teman Bapak nih. Enggak itu bekerja gua. Oke, thank you banget nih udah hadir di podcast. Akhirnya kesampaian juga ya. Akhirnya bisa ngobrol. Masih banyak nih yang harus kita bahas sebenarnya. Mudah-mudahan juga maksudnya gue punya satu ruang untuk bisa kita kolaborasi lah. Nanti bakal disampaikan karena ini masih rahasia dulu nih, jangan kita ngomong di belakang nanti beres off kamera. Tapi ini beneran serius karena tadi yang semangatnya bahwa gue pengen juga memang kayak misalnya gini tadi Portable ini kan bakal jadi salah satu kita upayain bisa jadi tontonan digital lah, tontonan digital orang-orang Garut. Dan bukan gua yang tampil, harus semua itu bisa masuk di situ gitu. Nanti kita kerjasama. Gua dong. Iya dong. Makanya pokoknya bakal ada yang masuk, apapun itu bisa dikerjasamakan. Biar Garut itu juga yang harus jadi bangga menjadi orang Garut dan harus bangga terhadap orang Garut itu harus orang Garut dulu. Jangan orang luar dulu gitu loh. Orang Garut juga udah sebagai idolanya dulu, baru orang lain juga bisa suka gitu. Asli. Kayak gitu. Oke, itu anyway yang host kuliner saya lucu juga tuh. Pengganti Doa Gembul itu. Tapi nanti Doa Gembul bakal is back. Gue udah ngomong, Ray. Kan selalu is back aja terus. Tapi bener-bener sekalian diomongin nih sekarang. Gue udah ngomong, nanti gue pengen ada salah satu episode Makarena itu bakal collab bareng Doa Gembul. Wih. Bisa ya? Bisa dong. Oke. Ajar. Rada power. Oke, intinya gitu aja dia. Power di pauk sih. Power. Oke, intinya kayak gitu. Thank you banget sekali lagi udah datang sini dan mudah-mudahan semua cita-citanya yang bisa tercapai lah. Amin. Dan kita sama-sama majuin Garut dengan cara kita masing-masing. Iya. Nanti kita ketemu di puncak. Asik. Oke. Terima kasih Ardi. Next Carlos. Next Carlos, terima kasih sudah hadir di sini. Yo Imamen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.